Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang mitos-mitos yang ada pada masyarakat pada anak terlambat bicara. Nah, kali ini saya akan membahas mitos ini bersama teman saya, yaitu Sofi. Nah, kalian pasti pernah dengar kan tentang mitos-mitos yang dipercayai oleh beberapa masyarakat tentang pada anak yang terlambat bicara, jadi bisa lancar bicaranya. Langsung saja ya kita bahas bersama rekan saya. Oh iya, kamu pernah dengar nggak tentang mitos-mitos yang katanya anak yang terlambat bicara itu harus dikerok dulu lidahnya itu pakai cincin, kalau nggak pakai koin? Pernah dengar nggak? Iya, pernah sekali. Sesekali saya mendengar kayak gitu. Maksudnya sebenarnya itu tuh bukan, kalau menurut saya sih ya, sebagai terapis bicara, maksudnya itu bukan karena cincinnya, tapi lebih ke stimulasi ke lidahnya. Iya, mungkin sebelumnya itu anak terlambat bicara karena organnya ada yang kaku atau apa. Jadinya setelah distimulasi secara terus menerus, akhirnya organnya kan lebih jadi fleksibel. Jadi lebih banyak kata-kata yang bisa keluar dari anaknya tersebut sih, kalau bukan karena cincinnya, kalau menurut saya. Iya, soalnya kan ada mitos juga yang nyebutin tuh di masyarakat saya tuh, ini anaknya kan telat bicara, nanti dikerok aja pakai cincin lidahnya kayak gitu. Ya. Selain yang mitos yang tadi kita bahas, ada satu mitos lagi yang berkembang di lingkungan rumah saya. Contohnya anaknya itu terlambat bicara, tapi dikarenakan kakaknya sebelumnya itu juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa, jadi mamanya itu lebih kayak menyamakan kasus antara kakaknya ke adiknya ini. Padahal kalau menurut saya itu setiap anak kan berbeda-beda, jadi kasus yang dialami pun berbeda. Jadi menurut saya itu kayak kurang tepat gitu sih. Iya kan, perkembangan anak juga kan beda-beda ya. Terus ada juga tuh di kalangan masyarakat saya tuh, jadi gini, bapaknya itu dulunya itu waktu kecil juga tuh terlambat bicara. Nah terus anaknya itu juga mengalami hal yang sama. Padahal kan jadi itu tuh kayak faktor genetik gitu ya. Iya. Padahal tuh sebenarnya dalam penelitian pun itu tuh belum pasti gitu sih. Ya karena persepsi orang tua beda-beda, ya timbullah mitos-mitos yang kayak gitu. Nah ada juga nih beberapa mitos yang nyebutin kalau anaknya itu nanti jalannya duluan pasti ngomongnya terlambat. Nah itu bagaimana Sob? Kalau tergantung nih, dia bisa jalan duluan itu di umur berapa. Misal kalau dia bisa jalan duluan di umur 8 bulan, nah tahapan bahasa bicaranya dia udah sampai di laling. Nah itu sih masih normal ya, karena emang usia 8 bulan tahapan bahasa bicaranya tuh di laling itu. Tapi misal kalau anak tersebut bisa jalannya di umur 12 bulan tapi tahapan bahasa bicaranya masih di babbling, itu sih yang terlambat. Karena tahapan bahasa bicara itu ada 5. Yang pertama ada reflex vocalization, 2 ada babbling, 3 ada laling, keempat ada ekolalia, dan yang terakhir itu true speech. Nah seharusnya pada usia 12 bulan itu anak tuh udah di true speech up. Oh iya, apa sih true speech itu? Jadi true speech itu adalah bicara benar. Maksud dari bicara benar itu bukan dari segi artikulasinya ya, tapi lebih ke segi maknanya. Misal anak bilang num, nah itu artinya udah benar. Maksudnya dia bilang num saat pengen minta minum, artinya kan berarti minum. Walaupun dari segi artikulasi dia belum benar, tapi kan dari segi makna dia udah benar. Itu yang dinamakan dengan true speech itu sih. Oh jadi seperti itu true speech itu. Nah terus ada juga nih masyarakat saya tuh yang mitos yang anaknya tuh terlambat bicara dipukul pakai daun salam. Nah pernah dengar gak? Sejauh ini belum sih. Emang itu gimana ya? Ya jadi anaknya kan terlambat bicara, nah terus anaknya itu dipukul lah pakai daun salam. Kalau menurut saya sih bukan karena dipukul daun salamnya, tapi lebih ke perlakuan orang tuanya. Mungkin dari sebelum mendengar mitos tersebut, orang tuanya kurang dekat sama anaknya kurang diajak ngobrol, terus atau mungkin anaknya lebih sering nonton TV, jadi hanya satu arah komunikasinya. Tapi setelah orang tuanya mendengar, wah ternyata bisa nih tetangga saya aja pakai daun salam itu. Tapi selain dipukul daun salam, pasti kan orang tuanya lebih sering ngajak ngobrol, lebih sering ngajak main anaknya, lebih sering, pokoknya lebih intim lah kedekatan orang tua
sama anak, jadi lebih banyak stimulasi yang diberikan ke anak. Jadi lebih ke faktor pelakuan setelah dipukul pakai daun salamnya itu sih, bukan ke pukulan daun salamnya itu. Bisa juga sih, kan ada beberapa orang tua yang acuh banget tuh sama anaknya, terus tahu perkembangan anaknya, kalau anaknya tuh telat bicaranya, terus dia cari informasi atau enggak ada dari kalangan masyarakatnya ngomongin ini itu, terus pasti dilakuin dong. Apa sih yang enggak buat anaknya gitu. Oh iya, terus ada lagi nih, katanya kalau makan tempe yang dibungkus pakai daun itu, tahu nggak? Tahu ya, itu nanti yang anaknya yang terlambat bicara itu jadi lancar bicaranya. Terus ada juga tuh makan kulit manggis, itu gimana coba? Itu kayaknya case-nya hampir sama yang tadi kita bahas, yang daun salam dipukul anaknya. Itu kayaknya lebih ke perlakuan orang tuanya sih, stimulasi apa yang diberikan oleh orang tua, bukan ke kayak makan daun, makan tempe yang ada daunnya, makan kulit manggis. Karena basicnya anak terlambat bicara itu lebih karena kurangnya stimulasi atau lebih sering terpapar komunikasi satu arah, misal sering nonton TV atau sering main gadget, itu juga bisa. Itu sih, bukan karena faktor lainnya gitu. Jadi itu emang sangat ngaruh banget ya perlakuan orang tuanya ke anaknya itu. Oke. Nah, ada juga nih katanya nih, kalau anak perempuan itu ngomongnya lebih dulu ketimbang anak laki-laki. Nah, itu bagaimana? Iya sih, kalau itu siapa pernah dengar, terus pernah baca juga sih di literatur. Jadi kebutuhan bicara anak perempuan itu lebih banyak daripada anak laki. Jadi biasanya hal tersebut yang membuat anak perempuan ini lebih cepat ngomong daripada anak laki-laki. Tapi kalau dari literatur tersebut itu tidak relevan sama perkembangan tahapan bahasa dan bicara, karena di tahapan bahasa dan bicara itu gender itu tidak mempengaruhi. Jadi tahapan seperti reflex vocalization, babbling, laling, equalalia, serta true speech itu cewek atau cowok itu sama. Jadi bukan gak ngaruh sih di gendernya gitu. Oh, jadi seperti itu, tidak ada pengaruh ya jadi ke gendernya itu. Kalau di tahapan bahasa bicara sih seperti itu. Oke, sekian dulu ya pembahas tentang mitos-mitos ini. Jika ada mitos-mitos yang lain, silahkan di drop di komen di bawah ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.